Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Ketemu lagi di channel YouTube saya. Kali ini saya akan melanjutkan cerita tentang obat yang lagi viral belakangan ini terkait dengan COVID-19, yaitu dexamethasone. Beberapa kali saya kontak wartawan dan juga ditanya macam-macam ya tentang obat ini. Nah, daripada informasinya sepotong-sepotong, maka akan saya coba terangkan secara lebih detail pada vlog saya ini, ya. Tapi sebelum mendengarkan atau melihat vlog saya, nanti jangan lupa ya setelah melihat subscribe, share, and like. Terima kasih. Ya, baik, saya akan mulai dengan materi saya. Jadi, ya langsung aja nih to the point sama dexamethasone, ya. Jadi kalau teman-teman udah nonton vlog-vlog saya sebelumnya, mungkin udah dapat penjelasan ya, bagaimana sih fungsinya sistem imun kita atau bagaimana sih cara sistem imun kita mengeliminasi virus, ya, melawan virus. Kemudian obat-obat dexamethasone itu termasuk obat apa sih? Yaitu golongan kortikosteroid ya, udah dijelasin di vlog saya sebelumnya. Yang belum nonton silahkan cari ya vlog saya sebelumnya ya, supaya paham dengan topik kali ini. Nah, oke, dexamethasone belakangan menjadi sangat viral karena apa? Obat ini sebetulnya obat yang murah meriah ya, dapat dengan mudah diperoleh dan banyak yang sudah memakai ya sebagai obat-obat anti radang. Jadi obat ini adalah termasuk golongan kortikosteroid. Kemudian efektivitas atau aksi dari obat ini atau efek dari obat ini adalah sebenarnya obat anti radang atau anti inflamasi ya bahasa medisnya. Ya. Kemudian ada efek lain juga ya yang sama-sama kuatnya, yaitu adalah efek imunosupresan atau penekan sistem imun ya. Nah, jadi ini bukan antivirus ya, bukan antivirus corona. Jadi kalau ada media yang membuat headline telah ditemukan antivirus corona dexamethasone, itu salah. Oke. Nah, pada vlog saya sebelumnya udah tampil juga nih materi yang ini, tapi mungkin saya singkat saja ya. Jadi, efek antiinflamasi dari dexamethasone atau golongan steroid ya adalah bekerja pada reseptor glukokortikoid dan meningkatkan sintesis dari enzim-enzim atau protein antiinflamasi ya, anti radang. Di sisi lain dia menurunkan ini ya tanda panah ke bawah, menurunkan sintesis atau produksi dari sitokin maupun inflammatory mediators yang lain ya. Jadi proinflamasinya diturunkan ya. Kemudian antiinflamasinya dinaikkan. Nah, dengan cara seperti ini maka dia menjadi obat antiinflamasi yang poten ya. Jadi makanya efek utama dari obat-obat steroid, kortikosteroid adalah sebagai anti radang ya atau antiinflamasi. Kemudian di sisi lain obat steroid ini juga memiliki efek sebagai imunosupresan, sebagai penekan sistem imun. Jadi kalau pada vlog saya sebelumnya, saya udah jelasin bagaimana sistem imun itu melawan virus ya atau melawan patogen. Itu melibatkan ada sel limfosit ya, limfosit T, limfosit B, kemudian ada makrofag ya, ada NK cell atau natural killer cell. Ya. Nah, pada pemakaian dexamethasone maupun juga kortikosteroid yang lain, maka akan terjadi peningkatan kematian. Ini apoptosis meningkat. Apoptosis adalah kematian sel secara terprogram ya. Kemudian antibodinya menjadi berkurang ya. Kemudian efek aktivitas-aktivitas sel yang lain jadi berkurang. Efek sitotoksiknya menjadi berkurang begitu ya. Jadi efek-efek sistem imunnya menjadi berkurang ya. Jadi jangan salah bahwa obat ini juga bisa menekan sistem imun ya. Sama kuatnya dengan efek sebagai antiinflamasi ya. Nah, sekarang kalau ngomong-ngomong tentang sistem imun, maka alhamdulillah mungkin para netizen ini kondisi imunnya adalah sebanding atau balance atau seimbang. Ya, jadi yang paling bagus ya, alhamdulillah kita berdoa juga mudah-mudahan sih sistem imun kita balance ya. Tetapi ketika ada serangan atau ada paparan atau ada sesuatu, maka bisa terjadi sistem imun kita kehilangan keseimbangan.
Nah, ketika sistem imun kita lemah, kita akan mudah terkena infeksi, ya. Jadi ketika sistem imun kita lemah, kita akan mudah terkena infeksi dan juga kanker, ya. Karena beberapa uh, uh, tugas dari sel limfosit T, salah satunya juga membunuh sel-sel kanker yang berproliferasi. Jadi kalau limfositnya berkurang, maka juga bisa terjadi kanker atau resikonya meningkat. Nah, itu adalah kalau sistem imunnya berkurang. Dan kemudian kalau sistem imunnya berlebihan, bagaimana? Jadi sistem imun itu juga bisa berlebihan. Dan itu bukan berarti jadi kuat, begitu ya. Tapi juga bisa menjadi penyakit. Nah, kalau sistem imunnya berlebihan terhadap benda dari luar, ya, maka kita kenal ada istilah reaksi alergi. Nah, maksudnya gimana? Jadi secara spesifik sistem imun kita bereaksi berlebihan terhadap sesuatu benda. Mestinya Allah ngasih sistem imun itu kan untuk benda-benda yang berbahaya. Ada bakteri, kuman, virus, ya, jamur dan sebagainya, ya. Tetapi kadang-kadang benda yang nggak berbahaya, macam udang kan benda yang enak, ya. Ternyata ada juga orang yang atau sistem imun yang memandang udang itu sebagai musuh. Nah, kalau sistem imun memandang udang sebagai musuh, maka dia akan menghasilkan antibodi terhadap si udang itu. Jadilah kita mengalami reaksi alergi. Nah, itu artinya sistem imun bekerja secara berlebihan atau hipersensitif. Nah, kalau itu paparannya dari luar, sebetulnya lebih gampang. Asal kita kenal, kita alergi udang, alergi ayam misalnya, udah kita nggak usah makan udang ya, walaupun rada sedih kan, tapi nggak apa-apa lah. Tapi yang repot adalah ketika paparannya itu adalah berasal dari tubuh sendiri, ya. Itu yang kemudian disebut sebagai penyakit autoimun. Jadi tubuh menganggap benda yang ada di dalam tubuh sendiri itu sebagai musuh. Repot kan? Sehingga kemudian menghasilkan reaksi-reaksi peradangan, ya, reaksi-reaksi imun yang merusak justru tubuh kita. Ya, nah ini adalah yang disebut sebagai penyakit autoimun. Contohnya adalah rheumatoid arthritis, ya, psoriasis, ada lupus dan sebagainya. Nah, pada kondisi-kondisi yang sistem imunnya berlebihan, maka harus disupres, harus ditekan. Itulah kemudian salah satu posisi dari obat-obat kortikosteroid digunakan pada kondisi seperti ini, ya, pada alergi, pada sistem imun yang berlebihan, ya. Jadi penyakit peradangan, karena memang anti radang ya, jadi radang rematik ya, orang bilang rematik ya, artritis ya tepatnya ya, atau mungkin radang yang lain juga bisa dipakai, bisa digunakan kortikosteroid atau dexamethasone, ini salah satu contohnya. Kemudian alergi ya, asma, kemudian penyakit autoimun seperti lupus. Jadi kortikosteroid itu dengan efeknya sebagai imunosupresan dipakai untuk kondisi-kondisi di mana sistem imunnya berlebihan. Oke, nah sekarang pertanyaannya adalah apa yang terjadi pada COVID-19? Pada COVID-19, saya sudah menjelaskan pada vlog saya sebelumnya, nanti dicek aja. Ya, pada awal infeksi virus, maka sistem tubuh kita akan melawan virus dengan cara ini. Ya, ada humoral immune response dan cellular immune response. Ya, tapi ketika sistem imunnya kalah, ya, mungkin karena lemah, karena ada penyakit lain, begitu ya, mungkin karena usia dan sebagainya, atau virusnya juga terlalu kuat, maka tubuhnya akan kalah. Maka justru akan terjadi peradangan yang hebat. Yang kita bilang adalah terjadi badai sitokin atau sitokin storm. Ya. Nah, ibaratnya kalau ada pertempuran, maka pertempurannya itu akan, tempat pertempurannya kan jadi rusak juga. Ketika ada pertempuran kan tempatnya ikut rusak. Sehingga apa? Terjadi cedera, terjadi kerusakan pada organ yang mestinya nggak ikut diserang tapi ikut terserang juga gitu ya. Salah sasaran, salah tembak kan bisa terjadi ya pada saat pertempuran ya. Yang ini menyebabkan resiko kematian tinggi. Nah, karena itulah dibutuhkan obat-obat yang bisa menekan sitokin. Tadi di awal sudah saya bilang bahwa ada yang disupres ya, yaitu pro-inflammatory protein, itu disupres, salah satunya adalah sitokin. Jadi kalau kita lihat ya sitokin storm itu, jadi pada saat kita atau seseorang terpapar infeksi virus, maka nanti akan dari proses-proses awal itu terjadi ya. Tubuh akan melawan dengan berbagai cara tadi ya, melepaskan sitokin yang tertentu ya untuk destroying COV2 cells-nya ya. Tapi kemudian lama-lama nanti terjadilah, kalau tadi virusnya berlebihan ya dan sistem imunnya kurang, maka kemudian lama-lama limfosit akan damage ya,
jaringan, imun responnya akan out of control, sehingga kemudian terjadilah tadi yang dikatakan kerusakan pada jaringan. Ya, inflammatory response begins to destroy healthy cells. Jadi sel-sel yang sehat menjadi rusak juga gitu ya. Sehingga inilah yang kemudian meningkatkan kematian. Akibat biasanya adalah yang kita sebut sebagai ARDS, Acute Respiratory Distress Syndrome. Nah, pada kondisi inilah yang pada uji klinik di Inggris ya, di UK, mereka menggunakan salah satunya adalah dexamethasone untuk menekan sitokin tersebut ya. Nah, jadi hanya pada pasien yang critically ill atau parah untuk menekan pada sitokin, sehingga bisa menekan angka kematian ya, terutama pada pasien yang udah on ventilator maupun on oksigen ya, dan bukan untuk pencegahan. Sekali lagi bukan untuk pencegahan. Tadi pagi saya masih wawancara dengan RRI Pro 3, masih ada dari pendengar yang menanyakan dan meyakini bahwa dexamethasone ini adalah untuk menangkal virus. That's not true ya. Jadi bukan untuk menangkal virus ya. Jadi bukan untuk pencegahan, karena ketika digunakan pada saat kondisi kita masih sehat, mungkin akan bisa menurunkan sistem imun dan tubuh akan rentan terhadap infeksi. Juga bukan sebagai antivirus. Ketika masih ringan, justru kita harusnya menguatkan sistem imun supaya cepat tereliminasi virusnya. Tapi ketika kita menggunakan golongan steroid ini, justru sistem imunnya berkurang, maka luka atau infeksi akan lebih lama sembuhnya. Ya. Nah, kemudian yang memang saya sengaja nakut-nakutin gitu ya, kalau dipakai sembarangan, ya, apalagi dalam jangka panjang dan dosis besar, ada efek-efek samping. Jadi ini obat dewa dipakai banyak hal, tetapi juga bisa jadi obat iblis, ya, karena banyak efek-efek samping yang mengerikan juga. Apa saja? Ini bisa dibilang dari ujung kepala, ya, sampai ujung kaki begitu. Mulai dari gangguan emosional, ya, kemudian moon face ini yang khas ya, mukanya bulat, bagi rembulan begitu ya. Jangan bilang cantik ya, tapi ya mukanya bulat seperti itu. Kemudian ada deposit lemak pada beberapa tempat ya, misalnya jadi di perut, kemudian di punggung ya, terjadi buffalo hump. Ya, kemudian juga kulitnya menipis, kemudian ada striae itu ada garis-garis di perut ya, kemudian osteoporosis, kemudian kalau ada ulcer pada luka, maka juga akan lama sembuhnya begitu ya, karena sistem imunnya turun. Kemudian ya macam-macam, naik gula darahnya meningkat dan sebagainya, ya, hipertensi dan lain-lain. Jadi cukup berbahaya. Nah, tapi tentunya kalau yang dipantau dengan pengawasan dokter tentu akan diantisipasi ya. Jadi kadang-kadang terutama buat misalnya pasien-pasien yang autoimun atau alergi, kadang-kadang memang mau tidak mau harus menggunakan. Kalau seperti itu tentu dengan pertimbangan yang antara risk and benefit ya, manfaatnya pastinya harus lebih besar daripada risikonya ya. Setiap obat tuh pasti ada risiko ya, tetapi ketika manfaatnya lebih besar maka bisa tetap digunakan, tetapi dengan mengantisipasi risiko. Nah, kalau yang tidak bisa diantisipasi adalah ketika digunakan sembarangan, tidak ada pengawasan, diminum sendiri seperti kayak dokter-dokteran sendiri. Nah, itu yang bisa menjadi berbahaya. Ini istilahnya adalah Cushing syndrome ya. Jadi bisa macam-macam ya, hiperglikemi atau kenaikan kadar gula darah ya, kemudian bisa terjadi keluar kumis ya, hirsutism, bahkan pada pria bisa terjadi ginekomastia, pembesaran payudara begitu ya. Jadi sebetulnya serem gitu ya, makanya harus hati-hati menggunakan obat ini. Nah, mungkin yang ingin saya ingatkan bahwa ketika sudah digunakan dalam jangka panjang, maka obat ini tidak boleh dihentikan secara tiba-tiba. Kenapa? Karena akan bisa menyebabkan kekurangan kortisol. Pada vlog saya yang sebelum-sebelumnya ini, saya menjelaskan bahwa sebetulnya tubuh kita ini setiap hari menghasilkan kortisol endogen, ya. Jadi dalam keadaan normal, kortisol kita adalah sekitar 30 mg sehari, ya. Dalam kondisi normal diatur oleh hipotalamus seperti ini. Nah, ketika kita mendapatkan paparan obat sama-sama golongan steroid, maka si hipotalamus dan perangkatnya ini agak males jadinya, udah ada dari luar ya, jadi mereka akan mengurangi produksinya.
ya terjadi penurunan produksi kortisol, ya. Ketika kemudian paparannya makin besar, dosisnya makin tinggi, maka ini terjadi berhenti sama sekali. Ada adrenocortical atrophy ya, jadi dia akan berhenti menghasilkan kortisol. Nah, ketika tiba-tiba dihentikan penggunaan dari luarnya, tubuhnya belum siap untuk menghasilkan kortisol lagi, maka akan menjadi kekurangan kortisol. Yang ini juga menjadi suatu gejala yang berbahaya, ya. Jadi akan terjadi adrenal insufficient. Sama bahayanya dengan kelebihan kortisol, ya. Jadi ya memang tidak boleh sembarangan menggunakan obat-obat, apalagi golongan kortikosteroid ini, ya. Ya, jadi pesan saya adalah dexamethasone maupun juga kortikosteroid yang lain bukanlah antivirus, ya, dan tidak dan bersifat menurunkan sistem imun dan tidak dipakai untuk pencegahan COVID ataupun pengobatan COVID yang ringan. So please ya, walaupun ada peradangan, tapi itu bukan dengan menggunakan dexamethasone ya. Sebetulnya kita dengan meningkatkan sistem imun dengan vitamin ya, multivitamin dengan makan yang baik, insya Allah akan bisa mengatasi dari infeksi virus tersebut. Nah, obat ini adalah obat keras yang harus digunakan dengan pengawasan dokter atau tenaga medis yang berwenang. Dan saran saya bijaklah menggunakan obat ya, jangan sampai kita mendapatkan risiko dari penggunaan obat tersebut. Ya, gitu ya. Jadi ini adalah penjelasan sedikit agak detail dari saya mengenai dexamethasone. Mudah-mudahan ada manfaatnya yang sekarang lagi viral dan mudah-mudahan bisa menjadi wawasan kita untuk lebih berhati-hati menggunakan obat. Saya juga mengingatkan kepada rekan-rekan saya sejawat apoteker untuk selalu mengedukasi pada konsumen apabila ada konsumen yang mencari obat ini, ya harus diedukasi ya mana yang benar gitu ya penggunaannya, ya jangan dikasih. Oke, baik, saya kira demikian dulu vlog saya kali ini. Terima kasih, sampai ketemu di vlog saya akan datang. Sekali lagi jangan lupa subscribe, like, share, dan komen boleh ya. Mungkin ada request apa saja, apalagi yang mau dibahas pada vlog berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.